sebagai seorang sales yang kita fokuskan biasanya kepada fitur, keunggulan, ya, sesuatu yang nilai tambah dari si produk tersebut. Misalnya Anda jual satu buku ini, contoh ya buku saya, ya kan. By the way, di buku saya tuliskan bagaimana saya bisa salesnya bisa naik 10 kali, ya. Misalnya kalau Anda jual buku, ya kan. Ya Pak, buku kita itu kelebihannya begini-begini, ada contoh-contohnya, ada testimoninya, juga ada gambar-gambarnya, dan juga di sini ada grafiknya, dan di sini juga ada workshop, mungkin ada namanya kayak exercise-nya Pak, jadi Bapak bisa sambil baca dan bisa sambil belajar. Dan buku kita ini keunggulannya Pak sudah best seller, ya, sudah lebih dari 10 juta kopi terjual di dunia misalnya, gitu kan. Nah, jadi biasanya kita begitu, Pak, ini mouse, ya, mouse kita ini Pak, keunggulannya ini lebih lembut, ya, gampang dipakai dan ringan dan awet Pak. Jadi ini baterainya juga di charge-nya nggak usah terlalu sering, bisa jadi cuman 1 jam per hari cukup Pak, tapi sudah bisa kita pakai dan ini benar-benar portable banget dan wireless, ya kan. Apapun, kacamata Pak, kacamata ini basically keunggulannya adalah ini ringan sekali, ya, jadi tidak berat dan ini kalau dipakai juga pastinya gampang dan mudah, dan ini kacanya mudah dibersihkan, tidak gampang berembun, ya. Jadi selalu apapun yang kita jual, basically fokusnya kepada fiturnya dan juga mungkin speknya dari produk tersebut. Maka respon dari customer adalah, oh iya bagus ya fiturnya ya, oh ya bagus juga ya ada spek-spek begitu ya, oh ya lucu juga ya, dan sebagainya. Mau beli nggak? Nggak, gitu ya. Karena dia cuma merasa, oh ya memang bagus secara fitur, secara spek, secara ya mungkin secara detailsnya cukup oke. Tapi untuk dia beli, dia masih harus pikirin dulu, mungkin harus research dulu, mungkin harus tanya teman dan sebagainya untuk bisa meyakinkan lagi apakah saya perlu beli sekarang apa enggak. Jadi pada saat saya jual sesuatu, kacamata, contoh, ya Bapak profesinya apa Pak saat ini Pak? Profesi saya sih sekarang saya ngajar sebagai guru. Oh gitu ya Pak ya. Terus biasanya kalau Bapak ngajar sebagai guru tuh biasanya online atau offline Pak? Ya saya sih biasanya sih ya online ada, offline ada, oke. Terus Bapak pastinya sebagai guru kan pasti Bapak harus research ya Pak ya? Iya, harus lihat baca buku dan sebagainya, atau mungkin Bapak research lewat internet gitu ya Pak ya? Nah biasanya Bapak kalau research gitu berapa jam satu hari? Nge-research bahan dan baca buku ataupun lihat bahan-bahan berapa jam? Ya bisa jadi mungkin bisa 4 jam, wah 4 jam ya? Karena saya mesti detail segala macam, oke. Biasanya lewat tulisan, baca, nonton atau gimana Pak? Ya itulah campur lah, ada nonton juga, ada baca dan sebagainya, oke. Nah, itu pasti mata gimana Pak menurut Bapak? Ya cukup lelah gitu ya Pak. Biasanya Bapak menggunakan kacamata atau enggak? Nah, itu sekarang tadinya tuh saya udah nggak pakai kacamata tadinya. Tapi sekarang karena saya sering baca, sering riset, saya menggunakan kacamata. Nah, berarti penting ya Pak ya. Jadi artinya seberapa penting Pak kesehatan mata ataupun kacamata yang Bapak gunakan untuk Bapak bisa fokus dan konsentrasi untuk baca dan belajar. Wah, penting sekali. Nah, ini Pak, kacamata ini adalah kacamata yang seperti Bapak tadi sampaikan. Ini kacamatanya cocok Pak, ini tidak berat dan ini benar-benar menyerap cahaya, jadinya tidak langsung silau kena mata dan Bapak bisa lihat komputer berapa jam pun tidak lelah matanya. Dan ini pastinya bisa memudahkan pada saat Bapak membaca dan menonton. Ini kacamatanya. Oke. Yang namanya kita fokus menjual produk, jangan hanya fokus kepada fitur ataupun keunggulan, tapi kita tanya ya, ataupun kita mesti tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia, atau kita mesti pastikan bahwa memang dia ada kebutuhan. Nah, kalau dia ada kebutuhan, biasanya produk kita lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhannya si calon customer Anda. Nah, jadi kesimpulan buat Anda adalah sebagai seorang sales, tapi biasanya saya nyebutnya tidak sales karena sales konotasinya di bawah ya. Customer begitu dengar orang sales nih, nanti deh bilang saya sibuk, atau bilang saya nggak ada, atau bilang saya sedang meeting dan sebagainya. Tapi kalau customer ketemu dengan saya adalah seorang head area specialist, atau saya adalah seorang expert, saya adalah seorang director, ya saya sudah bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi posisi kita dengan customer lebih sama, ya. Apapun posisi Anda tidak bohong. Ada yang bilang gini, coach, berarti kan itu bohong, coach. Coach bukan posisi sebagai direktur, kok ngaku-ngaku direktur? Ya, memang in a way kita tidak sama dengan posisi sekarang. Tapi kan kita siapa tahu, atau kita punya target, cita-cita kita kan bisa jadi kita jadi seorang director atau seorang head, kan begitu. Jadi misalnya saya sebagai seorang sales asuransi, agen asuransi, ya mungkin saat ini kita masih sebagai agen asuransi, belum sebagai director. Tapi kan satu saat cita-cita kita kan kita harus capai. Berarti boleh dong, saya adalah in the process to become a director, atau saya adalah sebagai director muda, gitu kan, bisa begitu.
Jadi intinya adalah saya bisa mengakui self-actualization bahwa saya adalah in the process of become a director, so my job here is to help you. Kalau Anda misalnya sebagai seorang agen asuransi, begitu ya, Anda jangan bilang agen asuransi, mungkin karena agen asuransi konotasinya kurang baik. Tidak semua sih, tapi kebanyakan kurang baik begitu bilang agen asuransi. Tapi kalau kita bilang kita adalah financial expert, ataupun kita bisa jadi adalah financial consultant, tapi bisa jadi itu juga, wah, financial consultant udah banyak. Boleh kita bilang saya adalah financial specialist untuk apa? Ibaratnya mereka berbicara seperti kepada seorang dokter spesialis. Jadi jadilah spesialis di bidang Anda. Jadi positioning dan nama Anda paling penting sebelum Anda menjual produk Anda. Kalau tidak ada kebutuhan, mau seberapa bagus barang kita atau seberapa canggih produk kita, customer mungkin tidak beli juga. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan. So you must create the needs. Sekali lagi, you must create the needs. So in my book, ya, here saya detail sekali saya bahas bagaimana cara kita menggali kebutuhan, bagaimana cara kita bertanya dengan sangat profesional sehingga when you ask the right questions, the customer will response dengan baik. Dari situ lebih mudah menggiring Anda untuk closing lebih mudah. So di sini saya bukan hanya sharing tentang konsepnya, tapi saya sharing tentang bagaimana saya step by stepnya, langkah demi langkah untuk bisa mencapai 10x sales. Artinya saya mencapai 10 kali income saya. Ya, so semoga apa yang bisa saya berikan di dalam video kali ini bisa membuat Anda semakin lebih jelas ya mengenai apa yang Anda ingin kejar. Dan sebagai seorang sales tentunya, balik lagi, konotasi sales menurut saya mungkin di Indonesia kurang baik. Tapi kalau kita ganti jadi spesialis, jadi expert, jadi director, jadi whatever it is yang tidak sales, yang mungkin tidak ada hubungan dengan sales, closer juga mungkin bisa, itu akan membuat status Anda ataupun posisi Anda lebih sama dengan customer. Dan dengan demikian, pada saat Anda jelaskan, pastinya lebih confident. So, saya Hendra Hilman, semoga bermanfaat, take care, dan salam pengusaha.